Mohon maaf. Kedengeran Ustaz. Wah, ternyata di saya nggak kedengeran. Oh, Bu Ayu lagi di luar, Bu Ayu, nggih. Saya lagi di kantor di kafe 4. Bayi itu tidak suka di rumah, Ustaz. Ini sepertinya audio saya yang bermasalah. Nggih. Saya lagi di kafe Astagfirullahaladzim. di kafe 4 Nggih, Pak Ustaz. Nono, saya kira kita mulai dulu saja. Audio saya ini kayaknya ada yang error. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara sekalian, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini sudah. Bu Ayu bisa, mohon maaf, bisa mendengar Bu Ayu? Saya mau cek dulu, saya sudah kedengaran atau belum. Oh, oke. Kenapa Bu Ayu mungkin bisa bantu cek sound Bu Ayu? Saya kok nggak kedengaran suara dari sana. Ya, suaranya Ustaz jelas kok. Kedengeran nggak Ustaz? Kamu kedengeran? Suara saya jelas nggih? Jelas Iya, Ustaz, jelas. jelas Ustaz. Nggih, nggih. Saya nggak bisa dengar suara sana ini. Piye caranya ini? Astagfirullahaladzim. Eh, oke. Nah ini Bu Ayu ngapunten, bisa bantu lagi Bu Ayu cek sound Bu Ayu. Mohon maaf, mohon maaf. Ustaz, tes Cek. tes. Sip. Ini sudah Belum? kedengeran. Nggih, nggih, sampun Oke. sampun. Alhamdulillah, nggih, nggih. Nggih, terima kasih. Oke, kita mulai Ustaz-Ustaz sekalian. Monggo silakan. Siapa ini yang tema kita hari ini? Lama. Ustaz, ini Bu Nggih. Oma belum muncul, Oke, nggih. akhirnya dibuka. Dibuka, Oke. itu kan setelah musik ini. Tribun, Kalau Ida itu siapa? Ida itu Bu Ayu, kan? bukan. Bu Ama, Bu Ama. Oh, Tolong dihubungi Bu Ama Pak Nur, jangan telepon. eh. Monggo Bu Lita, jangan duluan. Yang duluan buah. Ya boleh. Oke, Mohon Bu maaf Lita Ustadz, duluan. saya sambil off Bu cam. Lita Nggih, nggih, duluan. siap, siap. Bu Lita duluan. Bu Ama masih dihubungi sama Ustadz Nurali. Eh. Nggak aktif, memanggil. Minta tolong share screen, Ustazah Wahyu. Oh, Sampun Bu, sudah perlihatkah? belum. Belum, Sudah. belum. Ini di saya sudah loh. Sudah belum? Belum. Belum. Loh, Di saya sudah terlihat, iya. Oh, Ustadz ini saya sepertinya cuman Kami sepertinya belum. kurang pengaturannya sini kurang belum. ya. start. Heeh. Pengaturannya Ustadz, mungkin pengaturannya hanya terlihat oleh host dan yang mempresentasikan saja. Bisa diubah dulu Oh, nggak? Oh, gimana tuh caranya itu ya? Ada di itu Ustadz. Bentar. Titik tiga, terus habis itu nanti di situ ada Ustadz. Titik tiga, nggih. Bentar. ada pilihannya transcript, caption, docs, with verbot, raise to default. Atau gini aja Ustadz, hostnya diganti ke Bu Wahyu, ngoten. Oh, gini aja, semuanya tak jadikan co-host gitu dah. Ya Ustadz, Bentar, monggo bentar, Ustadz. bentar. Biar mungkin kelihatan semua gitu, nggih. Saya juga nggak tahu nih kok error ini. Ini
Kemudian kalau co-host nggak tahu terlihat apa enggak nggih. Mudah-mudahan terlihat juga di co-host. Wow, Belum. Bu Ahmad ditunggu. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ahmad ditunggu. Belum saya Titik share memang Ustazah, belum saya share. Oh, nggih Eh, siap. ya Bu Ahmad sudah siap. Saya kira Putri Betawi, kuning sama merah itu Putri Betawi. Saya mulai share screen, nggih. Nggih. Oke. Oh, ini ketemu ketemu. Nah, ketemu ya Ustaz. Tidak Ketemu perlu jadi settingannya semua. ketemu sudah. Nggih. Ini sudah coba saya ubah ini. Oke. Oke, sampun saya rubah. Pun, monggo. Gulita, go ahead. Masih loading, Ustazah. Masih loading. Oke. Kok hilang Ini masih lagi? loading kah? Ini masih loading. Masih Ini masih Lorong. loading. masih muter. Udah Sudah. keluar. Oke. Oke. Go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam Thalabul Ilmi melalui via Zoom. Mohon izin Ustadz Zuhri dan Ustadz-Ustazah yang lainnya untuk saya menyampaikan presentasi siang ini. Langsung saja untuk menghemat waktu ya, supaya cepat selesai. Kita hari ini membahas tentang fikih iddah, ya, fikih iddah itu bagian dari pelajaran tentang fikih munakahat ya, iddah itu. Nah, dalam Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Hukum Islam itu mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk aspek keluarga. Salah satu bagian yang sangat penting itu adalah iddah, yang mana fenomena sosial itu menunjukkan pemahaman iddah itu hanya sebatas masa tunggu, sebatas formalitas saja, tanpa mengetahui apa itu tujuan di baliknya. Gulita, suaranya Gulita menghilang. Gimana? Mohon maaf, reconnect Ustaz. Oke. Ngapunten. Ini Bu Wahyu kayaknya di kampus ini Bu Wahyu. Iya, Ustaz saya di DKB 4, Ustaz. Oh, gitu. Monggo Gulita, lanjut Gulita. Ngapunten Gulita. Ini saya tethering. Ya, nggak apa-apa. Hotspot kok ada. Next, slide selanjutnya, Bu. Baik, secara bahasa, iddah itu berasal dari kata adda ya'uddu addan, yang artinya itu menghitung atau menghimpun, merujuk pada perhitungan waktu tertentu. Adapun secara istilah, iddah itu merupakan masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah berpisah dari suami, baik itu cerai mati ataupun tidak, untuk memastikan bersihnya rahim dan bentuk kepatuhan terhadap syariat. Next, Bu. Dasar hukum tentang iddah itu yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru, suci atau haid. Karena quru di sini terdapat perbedaan pendapat ya mengenai quru.
Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dan juga dasar hukum yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 234. Hendaklah mereka menahan diri beridah 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah itu 4 bulan 10 harinya iddah. Next selanjutnya. Slide selanjutnya. Macam-macam iddah. Macam iddah yang pertama ada iddah karena talak. Bagi istri yang diceraikan saat masih haid ya, bukan hamil, wajib menunggu selama 3 kali quru. Kedua, ulama berbeda pendapat tentang quru. Ada yang mengatakan tentang quru itu adalah masa suci. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Atau masa haid. Ini menurut mazhabnya Hanafi. Tujuannya tentunya memastikan agar rahim itu benar-benar kosong dan memberikan waktu untuk pasangan yang setelah bercerai tadi itu untuk rujuk. Ada lagi iddah karena kematian. Kalau tadi iddah karena talak, ini iddah karena meninggal. Bagi istri yang ditinggal mati oleh suami, maka masa tunggunya itu adalah 4 bulan 10 hari. Berlaku untuk umum, baik muda, tua, pernah berhubungan ataupun belum. Jadi 4 bulan 10 hari itu tidak menyangkut usia ya. Nilainya adalah ta'zim atau penghormatan terhadap ikatan pernikahan. Untuk menghormati ikatan pernikahan itu tadi. Selanjutnya. Next, Bu. Oh, sudah ya? Perempuan hamil. Iddah yang kedua itu, yang pertama, iddah yang kedua, perempuan hamil. Masa iddah berakhir sampai melahirkan kandungannya itu, ya. Dasar hukumnya surat At-Tolak ayat 4 dalam hadis Subayyah Al-Aslamiyah. Hal ini memberikan kepastian hukum terhadap status anak dan hak-hak ibu pasca perpisahan. Nanti mohon koreksi Ustadz. Yang saya pahami iddah berakhir sampai melahirkan ini maksudnya setelah melahirkan baru dia bisa untuk menikah lagi. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Kemudian ada yang iddah karena belum disetubui. Jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri. Nah, ini tidak ada masa iddah bagi perempuan qabla duhul ini. Dasar hukumnya adalah Al-Ahzab ayat 49. Karena tidak ada kemungkinan kehamilan. Next slide selanjutnya. Next, Bu. Ini ada kondisi khusus. Kondisi khusus itu adanya menopause dan belum haid. Nah, bagi perempuan yang tidak mengalami haid itu, baik karena sudah menopause, lanjut usia, atau karena belum dewasa, atau gangguan medis tertentu. Ketentuan iddahnya itu 3 bulan saja. Prinsipnya apa? Kesetaraan hukum syariat yang menyesuaikan dengan kondisi biologis perempuan agar tidak memberatkan namun tetap terjaga tujuan dari iddah itu tadi. Selanjutnya. Nah, perbandingan mazhab. Tadi terkait quru, mazhab Syafi'i dan Maliki itu menafsirkan kata quru itu sebagai masa suci. Fokus pada aspek biologis dan kepastian kebersihan dari rahim perempuan itu tadi. Kemudian menurut mazhab Hanafi menafsirkan kata quru itu adalah masa haid, lebih menekankan pada tanda fisik yang jelas dari siklus bulanan seorang wanita. Nah, perbedaannya itu hanya bersifat furu'iyah saja. Semua sepakat bahwa iddah adalah wajib. Jadi pokoknya tidak ada perbedaan ya. Iddah itu wajib menurut Hanafi, menurut Syafi'i atau Maliki, tapi di cabangnya saja. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu fleksibel. Selanjutnya, hikmah pensyariatan
terkait iddah. Yang pertama adalah menjaga nasab ya, memastikan bahwa rahim bersih dari janin untuk mencegah adanya percampuran nasab tadi dan juga menjaga hak anak. Ada lagi psikologis. Masa refleksi atau introspeksi dan penyesuaian emosional pasca perpisahan, meredam duka atau emosi sesaat. Ini salah satu hikmahnya. Dan juga hikmah sosialnya itu tentu menjaga kehormatan perempuan dari fitnah masyarakat dan menunjukkan agungnya sebuah ikatan pernikahan. Next. Hakikat iddah. Jadi iddah itu bukan hanya sekedar masa tunggu, ya. Hakikat iddah tidak hanya pada hitungan hari. Terdapat nilai ta'abbudi. Ta'abbudi itu nilai kepatuhan ya, kepatuhan kepada syariat Allah, kepatuhan secara mutlak. Dan juga adanya ta'zim, penghormatan, menghargai ikatan pernikahan tadi, misakun gholizon, pernikahan yang telah berlalu. Kemudian rekonsiliasi, membuka peluang rujuk pada talak roji. Talak roji itu talak yang talak 1 dan 2 ya, yang ada kemungkinan untuk kembali lagi. Itu talak roji. Demi untuk keutuhan keluarga. Jadi masa iddah itu ya siapa tahu nanti setelah koreksi diri, introspeksi masing-masing, ada kemungkinan untuk rujuk. Itu salah satu hakikat iddah tadi. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan. Nah, iddah itu adalah instrumen hukum Islam yang komprehensif untuk melindungi perempuan tentunya, menjaga kemurnian nasab dan menegakkan prinsip keadilan. Apa relevansinya di masa modern? Tentu sangat masih relevan ya. Meskipun teknologi adanya USG bisa mendeteksi hak kehamilan dengan cepat. Iddah itu tetap relevan karena aspek psikologis, sosial, dan teologis yang tidak tergantikan oleh teknologi. Selanjutnya. Oh, selesai. Alhamdulillah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksinya, jika banyak kesalahan dan kekurangan mohon ditambahkan. Saya kembalikan kepada Ustaz Fahrudin. Ustaz Zuhri, mohon maaf. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ada Tadi ya. Ustaz Fahrudin lagi berarti. Berarti saya tak panggil Pak Jangan Farudin dulu. Ustaz biar masuk. Fahrudin, panggil Ustaz Fahrudin. Oke, tadi kayaknya yang koordinat Bu Wahyu. Saya kembalikan lagi ke Bu Wahyu. Oh, oke. Baik, terima kasih Ustaz. Oke. Terima kasih Berita atas presentasinya. Oke. Nanti kalau ketemu Ustaz Fahrudin di sini saya sampaikan. Kalau mahasiswi satu ini rindu dengan perkuliahannya Ustaz Fahrudin sebetulnya. Baik, saya izin bertanya dulu. Pak Nurali sudah bisa menghubungi Bu Amang? Ya katanya. Iya, terus tak goblok iki. Iki wayahe presentasi iki wong. Ya apa ini? Oke. Sambil menunggu Bu Amang, saya buka sesi tanya jawabnya. Sebelum nanti saya kembalikan ke Ustadz Arif Zuhri untuk untuk menanggapi dan memberikan tambahan dan masukan. Monggo sesi tanya jawab saya buka. Ya, udah ada cinta kok ini. Ya monggo Ustaz Sardan barangkali udah berapa lama Ustaz Sardan? Sudah mengalami masa idah berapa lama? Lama banget, Bu. Nah, Ustaz, saya Wahyu. Oke, monggo. Nah, ingin kejelasan tadi masa iddah yang hamil itu sampai melahirkan. Setelah melahirkan itu masih ada masa nifas, jadi harus melahirkan project nggak bisa langsung dinikahi ya. Oh iya, jadi susah.
masa iddahnya yang hamil itu sampai melahirkan, setelah melahirkan masih ada nifas. Kasih. Ini pertanyaan apa tambahan, Ustaz? Tahu apa namanya itu? Statement ya. Statement gitu kan. Apa? Nggih. Karena tadi berartinya setelah melahirkan, seakan-akan setelah melahirkan ya wis, misalkan Nanu sudah boleh nikah, nggak mesti nunggu nifas. Apa ya? Statement apa tambahan lah. Ini saya kira ini tadi kayaknya Bu Lita juga tadi kan ini juga ya terkait dengan tadi pas melahirkan itu. Jadi kan juga. Iya. Jadi memang kalau waulatul hamdi itu ya bagi perempuan yang memang dalam kondisi hamil itu masa iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Nah, keterangan di ayat itu memang batas waktunya ada melahirkan. Jadi kalau melahirkan itu berarti misalnya sekarang melahirkan, berarti itu memang secara otomatis secara fikihnya masa iddahnya sudah selesai. Pak. Jadi masa iddahnya sudah selesai, sedangkan masa nifas itu berbeda dengan masa iddah. Nah, masa nifas itu masa dalam kondisi mungkin dalam berhadas besar gitu, mungkin dalam berhadas ya berhadas gitu sama mungkin dalam kondisi misalnya wanita sedang haid nifas itu kan dalam kondisi berhadas. Nah, kalau kategorinya menikah dalam kondisi sedang dalam masa haid atau mungkin juga dalam masa nifas, maka secara umum pernikahan itu dibolehkan. Ya, secara menikah dalam kondisi berhadas itu boleh. Cuman tidak boleh nanti kan ketika berhubungan badan dalam masa haid ataupun masa nifas gitu. Karena itu memang hal yang dilarang. Nah, cuman itu secara fikih itu. Secara fikihnya memang masa iddah bagi perempuan yang hamil ya, pokoknya sampai melahirkan. Misalnya hari ini mungkin tadi diceraikan dalam kondisi hamil, besok melahirkan sebetulnya ya setelah melahirkan boleh menikah kalau mau. Tetapi saya kira mungkin secara praktiknya kan tidak bisa demikian. Secara praktik gitu ya. Secara hukumnya ya begitu. Masa iddahnya pokoknya sudah melahirkan maka masa iddahnya selesai. Tetapi secara praktik apakah akan menikah setelah itu? Saya kira juga mungkin akan ribet sekali kalau seandainya menikah dalam masa segera setelah lahir untuk segera menikah itu. Apalagi mohon maaf ya, kalau seandainya memang penyebab berpisahnya seseorang itu tadi yang mungkin perempuan yang dalam masa iddah itu karena wafatnya suaminya dalam kondisi dia sedang hamil. Secara tadi kondisi dia baru melahirkan itu juga butuh pemulihan secara fisik. Kalau untuk melakukan nikah dalam masa itu kan juga luar biasa ini. Kemudian secara fisiknya butuh pemulihan. Yang kedua, saya kira secara psikologis kan juga butuh penguatan. Nah, yang ketiga, secara uruf itu juga ada ketidakpantasan. Baru nanti kan akan jadi omongan orang. Baru saja ditinggal, baru saja melahirkan kok malah sudah menikah dengan yang lain. Nah, artinya secara urufnya atau adatnya itu juga memang tidak sesuai. Secara fikihnya boleh, tetapi secara yang lain-lainnya saya kira memang dalam praktiknya itu kurang tepat untuk dilakukan. Ya. Saya izin bertanya, Ustaz. Yeah. Apakah tadi atau memang saya yang kelewat atau bagaimana belum dijelaskan tentang apa saja yang dilakukan saat masa iddah dan larangan-larangan mungkin saat masa iddah gitu, Ustaz berikan. Oke. Monggo Bu Lita dulu mungkin. Monggo Bu Lita, maksudnya saat wanita masa iddah itu lebih Bu Lita, apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan kemudian apakah iddah itu hanya untuk perempuan gitu, laki-laki nggak ada masa iddahnya gitu loh, Bu? Ya, Bu. Laki-laki nggak ada masa iddah. Laki-laki istrinya meninggal bisa langsung nikah, perempuan yang nggak boleh. Kan laki-laki nggak mengandung, Bu. Loh, barangkali Bu Lita masa iddah kontemporer kan kita nggak tahu Bu Lita gitu. Kan kebutuhan apa itu namanya, kalau dilihat dari esensinya iddah gitu kan, tujuannya iddah kan sebegitu mulianya gitu kan. Mungkin laki-laki juga sama. Ya.
Saya tambahkan Bu, Lita. Ya, monggo Pak Nurali dulu. Pak Nurali dulu. Oh, jangan mau tambah monggo. Kayak menang tak kira. Kalau menang tak tambahkan. Yang dilakukan pada masa idah, baik Pak idah Nurali. Pak Nurali dulu. ya, baik masa idah meninggal, ditinggal janda meninggal ya, atau ditinggal pisah, cerai. Maka si masa idah itu yang tidak boleh dilakukan keluar bersolek, keluar rumah yang tidak syar'i, yang tidak ada keperluan penting, maka selama idah itu 3 bulan itu tidak boleh keluar rumah yang tidak ada, bukan karena belanja, tapi karena belanja keperluan ya sudah secukupnya, habis itu segera kembali. Tidak boleh bersolek berlebihan. Cukup sekedar mandi yang bersih menjaga, tidak perlu bersolek yang membuat orang yang bertemu atau melihatnya berhasrat. Hal-hal seperti itu dihindari itu. Kemudian tidak menerima tamu ya sama ya, tidak menerima tamu lawan bukan mahramnya yang ngobrol, tidak keluar rumah tapi didatengin, diapeli misalkan, ya itu juga tidak boleh. Jadi menjaga hal-hal seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, Ustaz, terima kasih. Saya mau nanya lagi nih, nanya lagi. Bentar, Gimana kalau nih mau kalau WA-an monggo, boleh monggo, apa enggak? Ustaz. Kalau Monggo, WA-an boleh monggo, apa enggak ini? WA-an boleh apa enggak itu loh. Yang mengandung unsur membuat genit, yang genit seperti itu tidak boleh. Kalau secukupnya seperlunya boleh. Selama WA tadi genit-genitan ya sama dengan bertemu itu. Pikol, Bahasanya pikol. Oke, itu video call lagi malam-malam Ustaz. bahasanya nyerempet-nyerempet mau ke, atau bahkan menerima pinangan pun tidak boleh. Menerima pinangan pada saat idah itu tidak boleh ya. Diminta aja tidak boleh. Jadi betul-betul harus nunggu. Baik idah cerai maupun idah janda meninggal. Kalau meninggal itu kan Berarti lebih panjang. saya koreksi Ustaz, menerima Oke. pinangan saat idah, bukan menerima pinangan saat nikah. Menerima pinangan saat nikah nggak boleh Ustaz. Jadi Oh, tadi nikah. bilang menerima, jadi tadi bilang menerima pinangan saat nikah itu nggak boleh. Terima kasih, maaf salah ngomong. Masa idah. Oke. Terus saya mau tanya lagi. Berarti idah itu setelah talak 3 nih. Talak 1, 2 tidak. Ya. Oke. Terus kemudian Masih gini. Bu Wahyu. Oke. Bu Wahyu. Ya. Oke, Bu Lita dulu. Kalau tidak salah yang saya baca tadi tuh disampaikan bahwa iddah itu kan bisa jadi juga buat masa introspeksi dan kemungkinan untuk rujuk. Nah, berarti kalau talak 3 itu kan justru nggak boleh rujuk, Bu. Mohon koreksinya. Oh iya, makanya itu saya tanya. Oke. Iya. Saya tanya. Maksudnya masa idah itu talak 1, 2 apa 3? Terus itu mau saya sambung lagi begini. Kalau studi kasusnya seperti ini. Ada seorang, apa itu namanya, janda. Jandanya ini kebetulan anaknya ini, suaminya itu adalah anak tunggal. Terus ya, sudah tidak punya saudara lagi, sudah tidak punya orang tua lagi, kemudian meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kecil. Oke, ya. Terus, apakah larangan-larangan itu masih berlaku jika sekarang yang jadi tulang punggung keluarga itu adalah si janda itu tadi? Ini berarti kan berhubungan dengan nyawa anak-anaknya yang apa itu yang dia itu apa namanya yang sekarang dia jadi orang tua tunggal gitu. Apakah tidak ada kelonggaran dalam hal tersebut? Misalnya juga orangnya itu bekerja sebagai apa sih namanya resepsionis gitu kan, yang otomatis harus apa itu namanya harus berpenampilan harus berpenampilan menarik gitulah. Ribon kalau begitu. Siapa itu? Polita. Yo kafe. Ya udah monggo siapa menjawab duluan. Oke. Yang bersedia menjawab.
Saya anu dulu yang tadi terkait dengan apa? Yang Bulita tadi sebelumnya Bulita terkait dengan talak tadi Bulita. Oh, kalau nggak salah tadi kan ada yang ini terkait dengan talak itu gitu. Mas dalam Salah masa satu. itu. Oh, nggih. Iya. Jadi Satu, terkait dua, dengan tiga. meminang tadi atau melamar dalam masa iddah itu sebetulnya bergantung pada jenis talaknya itu. Jadi kalau memang talaknya itu adalah talak roj'i, artinya kan talak yang masih memungkinkan untuk rujuk kembali suami istri itu tadi, maka memang dalam masa fikih itu memang haram untuk dilamar dalam masa itu tadi karena hubungan pernikahan dalam tanda petik memang belum putus-putus secara sepotret mungkin gitu karena memang masih ada satu hak lagi dalam masa iddah bagi mereka berdua itu adalah hak untuk roj'i, hak untuk rujuk. Nah, tetapi kalau dalam talak bain atau mungkin apakah bainnya entah bain sugro. Bain sugro itu kan talak yang apa namanya? Talak bain sugro atau bainunah sugro, mungkin ada juga yang menyebut dengan istilah bainunah sugro. Itu kan talak yang misalnya tadi yang sebelum mungkin pernah kita bahas, seseorang yang melakukan talak atau mentalak istrinya ketika istrinya tersebut memang belum pernah diduhuli. Mohon maaf ya, belum pernah terjadi hubungan badan antara suami istri itu. Nah, sehingga ketika terjadi perceraian, maka masuk kategorinya bukan talak roj'i, itu tidak bisa rujuk kembali, tetapi ada disebut dengan namanya talak bain atau bainunah, tapi maksudnya bainunah sugro. Sugro itu kecil, dalam artian mereka ini masih tetap boleh untuk menjadi suami istri lagi, tetapi harus dengan akad nikah yang baru. Nah, kalau yang sugro, salah satu contohnya mungkin yang sugro begitu. Nah, kemudian ada contoh yang lain, misalnya menyebutkan begini, perpindahan status gitu. Perpindahan status tadi orang yang sedang dalam posisi talak roj'i, jadi dia dalam masa iddahnya itu kan masih boleh untuk rujuk. Tetapi kalau sudah habis masa iddah, maka ada yang menyebut itu berpindah statusnya dari roj'i menjadi bainunah sugro. Artinya kalau yang talak 1 dan 2 gitu. Artinya ketika talak tidak ada lagi hak untuk rujuk karena masa iddah sudah habis, maka statusnya berpindah bukan lagi roj'i tetapi sudah bainunah sugro. Kalau iddahnya sudah habis, artinya dia boleh menikah kembali dalam talak 1 2 itu tadi, tetapi tetap dengan akad nikah yang baru. Nah, itu kalau seandainya jenis yang itu tadi ya, kalau talaknya itu talak roj'i itu boleh dikatakan apa namanya tuh haram secara mutlak gitu. Haram betul untuk melakukan atau melamar, baik dengan lamaran yang dulu mungkin pernah kita bahas dalam masalah khitbah itu yang sifatnya sorry itu dengan tegas atau dengan bahasa yang jelas, mau nggak sama kue nikah yuk gitu, atau dengan cara kinayah itu artinya sindiran, misalnya masa iddahmu kapan sih selesainya, nah itu kalau sudah habis kabari ya gitu. Nah, itu meminang dalam tanda petik mungkin secara kinayah. Nah, secara sorry maupun kinayah, kalau talaknya talak roj'i itu para ulama mengharamkan untuk meminangnya itu tadi, baik secara sorry jelas maupun secara kinayah. Tapi kalau yang tadi bainunah tadi baik bainunah sugro atau bainunah kubro, nah, kalau kubro apalagi sudah sampai 3 itu tadi gitu. Kemudian misalnya juga termasuk yang ditinggal mati atau wafat oleh suaminya, artinya kan memang sudah tidak memungkinkan lagi mereka ini akan kembali lagi untuk menikah itu tadi. Maka dalam hal ini sebetulnya juga terjadi perbedaan pendapat para ulama, tetapi mayoritasnya tidak membolehkan, tetapi membolehkan dengan cara sindiran, tidak boleh secara terang-terangan. Bawa rombongan datang ke rumahnya gitu, langsung melamar terang-terangan gitu, itu tidak boleh. Meskipun tadi bainunahnya bainunah kubro ataupun kita di dalam mungkin ditinggal wafat oleh suaminya, karena memang ini posisinya termasuk juga bainunah apa namanya itu bainunah sugro itu termasuk juga, pokoknya yang bain atau bainunah baik dia sugro maupun kubro ataupun tadi ditinggal wafat oleh suaminya, maka tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Kalaupun yang memperbolehkan tadi hanya secara sindiran. Nah, jadi ada diperbolehkan, tetapi dengan cara yang sindiran. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama berkaitan dengan itu, surah apa ya? Dalam surah Al-Baqarah itu. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Nah, kira-kira. Au aknantum fi anfusikum
terus apa lagi lanjutan? Alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'izuhunna dan seterusnya itu tadi. Nah, disindir ataupun dalam ayat itu kan diantaranya Allah memperbolehkan dalam tanda petik gitu, okay? Dengan kata-kata fima arratum itu ta'rid itu bisa bermakna juga dengan kiasan. Artinya secara kiasan boleh, itu kaitannya dengan yang tadi ditinggal wafat ataupun bainunah kubro ataupun bainunah sugro itu diperbolehkan. Tetapi kalau yang dalam talak roj'i itu memang tidak diperbolehkan baik dengan sorry maupun dengan secara sindiran. Itu secara fikihnya, tapi kayaknya mungkin dalam prakteknya ini yang mungkin perlu diperhatikan. Itu mohon izin tadi saya mungkin menyampaikan kaitan dengan itu tadi terkait dengan meminang dalam masa iddah. Mungkin pembagian yang begitu. Moga Bu Lita tadi yang berikutnya. Ada pertanyaan di chat, Oh iya, dan silakan Bu Lita. orang istri yang sedang dalam masa iddah. Ya, mohon izin menjawab, Ustaz. Sedikit. Jadi seorang istri yang masih iddah itu masih berhak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ya, selama masa iddah itu saja. Tapi kalau yang sudah cerai mati, sudah terputus terkait nafkah itu tadi. Itu Ustaz, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Yang lainnya Ustaz Agus. Yang jelas Keluar cerita. kerja. Ada yang keluar kerja tadi. Soalnya saya keluar kerja masih masa iddah bagaimana? Oh, oke. Betul. Tadi kan masih itu, saya baru ingat. Itu sering dibahas soal ini ya, fikih kontemporer ya. Mungkin untuk satu ini kita serahkan ke Pak Zuhri saja. Saya juga ingin mendengarkan. Oke. Secara umumnya kan tadi dalam masa iddah itu juga berlaku dalam tanda petik gitu. Sejatinya memang itu hak-haknya istri kalau dalam masa-masa fikih itu tetap melekat pada suami, baik itu talak roj'i, iddah talak roj'i maupun yang talak lainnya. Bahkan kalau tadi ditinggalkan wafat oleh suaminya, maka sebetulnya dalam masa iddah itu juga dia masih punya tanggungan, atau dalam tanda petik mungkin suaminya itu dalam tanda petik masih punya tanggungan nafkah, tapi nggak mungkin dia menafkahkan langsung karena sudah meninggal, bahaya. Itu diambilkan dari mana? Dari harta warisannya. Jadi dalam masa iddahnya itu ada hak misalnya tadi untuk ya sandang pangan papannya itu masih berlaku dalam masa iddahnya tersebut. Kalau yang masih hidup tadi dengan cara demikian, kalau yang sudah mohon maaf ditinggal wafat suaminya nanti diambilkan dari harta peninggalan suaminya tersebut. Nah, kemudian kalau dalam masa iddah ini juga diantara hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perempuan dalam masa iddah ini memang tadi saya kira yang disampaikan oleh Bu Rita tadi mungkin boleh katakan lengkap saya kira gitu. Tadi seingat saya tadi ada aspek apa namanya ta'abbud tadi itu aspek ibadah, tadi ada apa namanya tadi untuk psikologinya, ngecek kehamilannya, juga tadi ada makna bela sungkawa. Nah, termasuk istilahnya tadi juga tambahan dari Ustadz Nurali kan ada masa-masa yang memang pada saat itu tidak boleh untuk berdandan dengan dandanan yang memang dalam rangka untuk menarik perhatian orang lain. Dandan yang sangat-sangat mencolok, yang ya artinya paham lah saya kira mungkin maksud yang demikian. Artinya bukan tidak boleh berdandan itu. Ya sewajarnya itu masih boleh lah pakai bedak yang sewajarnya itu saya kira masih, tapi kalau sudah make up yang mencolok kayak artis itu, apalagi sudah pakai baju seksi-seksi baru, nah ini kan menjadi dandanan atau tabarrujnya itu yang tidak dibenarkan. Nah, termasuk salah satunya juga adalah untuk tidak keluar rumah dalam makna yang tadi menimbulkan aspek-aspek yang negatif. Nah, mungkin perkembangan kondisi sekarang itu menuntut hal-hal yang berbeda, atau mungkin ada konteks yang berbeda yang kita hadapi. Itu memang kan, ya itu tadi, dalam tradisi dulu itu memang relatif ya, laki-laki yang banyak bekerja, perempuan memang di rumah, dan nantinya ketika sudah
sudah meninggal suaminya, maka di antara bentuk yang lain yang dibolehkan dulu itu kan misalnya mohon maaf ya, terkait dengan poligami tadi kan arahnya sebetulnya tadi dalam membantu yang yatim-yatim itu, karena ayat tentang poligami kan awal-awalnya berkaitan dengan tentang anak yatim ya, karena tadi mata pencarian yang si suaminya atau orang yang laki-lakinya terputus, maka butuh support yang lain. Tapi sebetulnya cara membantunya juga kan tidak harus dengan cara nikahi, bisa saja ngasih modal untuk bisnis gitu kan, atau yang lain-lainnya, artinya dilatih untuk berbisnis itu juga bisa, jadi tidak harus dengan cara dinikahi. Nah, dalam kondisi sekarang yang dimana perempuan juga ikut aktif bekerja, apalagi kalau mungkin tadi Bu Ayu menyampaikan kalau memang dia tidak bekerja dan justru akan mohon maaf ya, tidak bisa memberi support ekonomi untuk keluarganya, terutama hal-hal yang sifatnya doruri dalam fikih, istilahnya yang sifatnya primer tidak bisa dipenuhi, maka sebetulnya ya ini ada dalil lain yang bisa kita kedepankan. Jadi dalam kondisi normal, dalam kondisi masih memungkinkan, sebaiknya tadi dia membatasi diri untuk tidak melakukan aktivitas perjalanan keluar rumah atau ke tempat-tempat yang mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang fitnah dan semisalnya. Tetapi dalam kondisi yang sedemikian rupa, kasuistik tadi itu tadi, maka di antara hal lain ini ada satu yang juga harus diperhatikan. Ini antara bahkan ada dua di situ ya, yang bisa kita kaitkan dengan maqasid syariah. Itu antara bisa saja satu tadi terkait dengan hibzun nafas, yang kedua berkaitan dengan yang namanya hibzul mal. Yang sebetulnya kan maqasid syariah itu banyak, ada hibzul irdi, menjaga kehormatan. Di antara tadi dalam masa iddah mungkin membatasi make up-nya dan semisalnya itu tadi, itu kan dalam rangka untuk hibzul irdi diantaranya, untuk menjaga kehormatan supaya tidak terjadi fitnah dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika antara hifz ini kemudian bertemu, terutama ketika bertemu dengan hibzun nafas, dengan menjaga jiwa, kalau dia tidak keluar dari rumahnya, anaknya tidak bisa makan. Nah, misalnya gitu. Anaknya tidak bisa begini, dan tuntutan dalam dunia kerjanya memang harus begini. Kalau enggak, ya enggak bisa diakui, misalnya gitu. Maka ketika hibzun nafas bertemu dengan misalnya hibzul irdi, maka yang dimenangkan itu adalah hibzun nafas. Karena asalnya kalau dalam fikih yang namanya fikih prioritas, fikih aulawiyat, bahwasanya nyawa atau jiwa itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa tergantikan. Nah, ketika dia memang tidak tergantikan, apalagi berkaitan dengan nyawa-nyawa yang lain yang mungkin ada dalam perwaliannya dia itu, maka tentu ini dimenangkan dengan hal yang lain. Begitu juga contoh-contoh yang lain, misalnya hifzuddin. Nah, hifzuddin tadi contoh dulu ketika masa pandemi ini contoh ya. Kita kan memang dalam rangka menjaga hifzuddin diantaranya misalnya menjalankan sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid dan lain sebagainya. Tetapi ketika hifzuddin bertemu dengan hifzun nafas dan duanya ini saling bertentangan, hifzuddinnya menuntut untuk sholat Jumat di masjid. Tapi hifzun nafasnya menuntut hal yang berbeda. Hindari itu karena bisa menyebabkan rantai virusnya ini akan berjalan terus-menerus dan kemudian bisa saja menjadi aspek, mohon maaf ya, yang bisa menyebabkan penyakit dan kemudian bisa menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang. Maka ketika bertemu dua model yang sedemikian rupa, maka yang dimenangkan atau prioritasnya adalah menjaga jiwa, karena jiwa tidak ada talangan atau tidak ada cadangan, tidak ada cadangan. Nah, kalau dalam kondisi yang Bu Wahyu sampaikan tadi, kalau memang betul-betul tidak memungkinkan, hanya dengan cara dia keluar rumah itu bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan supaya anak istrinya bisa makan, anak-anaknya bisa makan, ya maka ini ketemu tadi hifzuddin dengan hifzud yang lainnya, maka hifzun nafas tadi, maka hifzun nafas itu didahulukan. Nah, sehingga dia boleh keluar dari rumahnya untuk bekerja, tetapi tentunya dengan tetap menjaga kehormatannya di depan umum. Tidak kemudian misalnya genit, mohon maaf dan lain sebagainya, tetap menjaga hal-hal sedemikian rupa. Itu pertama kita meninjau dari aspek maqasid syariah. Kemudian kita juga bisa melihat itu dari aspek yang namanya kaidah fikih. Nah, di antara kaidah fikih yang bisa kita gunakan itu beragam. Bisa kita menggunakan kaidah fikih yang aula itu, yang 5 atau asasi itu, 5 yang asas.
Di antaranya kita bisa menggunakan ad-dararu yuzal, kemudian juga kita bisa menggunakan al-masyaqqah tajlibut taisir, terutama misalnya tadi ad-dararu yuzal. Kondisi darurat itu harus dihilangkan. Mana daruratnya di situ? Daruratnya adalah ketika dia tidak bisa memberi makan anak-anaknya ini justru akan kelaparan dan bisa saja menyebabkan penyakit dan semisalnya itu. Nah, berarti ini kondisinya darurat. Maka darurat itu harus dihilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Ya mau nggak mau dia harus kerja. Maka bekerja dalam rangka menghindari darurat meskipun dalam kondisi tadi dia dalam masa iddah itu adalah dibenarkan. Nah, tentu tadi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi kondisi darurat atau kondisi darurat itu ya disesuaikan dengan kadar yang memang kadar yang sepantasnya. Jadi tidak kemudian dengan cara-cara yang mencolok dan lain sebagainya. Kemudian turunan dari ad-daruru yuzal ini juga kita bisa gunakan kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat itu membolehkan yang sebelumnya terlarang. Jadi sebetulnya kan awalnya terlarang, tapi dalam kondisi yang betul-betul meniscayakan dia mau tidak mau harus bekerja, maka kondisi yang darurat itu membolehkan tadi yang sifatnya juga terlarang sebelumnya. Nah, kira-kira mungkin bisa dari dua aspek itu Bu Wahyu nggih. Jadi hukum dasarnya mungkin tetap begitu, tetapi dalam konteks-konteks tertentu dia boleh menyesuaikan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan. Nanti bisa digunakan nanti dengan al-uruf itu atau al-adah, al-hadah, muakamah. Kepantasannya bagaimana nanti adat yang menghitungnya. Kalau memang dia bekerja misalnya di perbankan, mau tidak mau kan kadang dia harus pakai pakaian ininya, misalnya begitu, dengan sedemikian rupa. Secara adatnya kan orang paham. Secara adatnya itu kan orang mungkin maklum, memang dia kerja di sana. Gitu. Nah, tapi ya tadi lah mungkin tidak terlalu bertampilannya genit-genit gitu, itu udah sampai berlebihan itu nanti itu adatnya udah berbeda lagi. Tapi saya kira kalau di tempat-tempat kerja kan juga ada waktu-waktu, gitu. Misalnya kalau di perusahaan itu biasanya kalau misalnya tinggal wafat ada masa berkabung lah atau masa cuti kan yang diberikan kepada perempuan yang memang suaminya meninggal dunia. Tapi kalau orang yang punya usaha mandiri kan nggak ada masa cuti sebetulnya. Ya mungkin paling tidak kan 2-3 hari saya kira masih masa berkabung, tapi setelah itu kan mau tidak mau harus menyambung hidup gitu. Apalagi kalau seandainya punya usahanya ya atau warung atau mungkin ya kecil-kecilan, jualan-jualan kecil-kecilan, kalau tidak dia melanjutkan jualannya juga tidak bisa makan. Nah ini tentu tetap harus lanjut kehidupannya, tetapi dengan kebatasan yang berlaku. Saya kira itu respon saya itu. Mungkin pakai baju hitam atau pita hitam menunjukkan ini ya. Duka itu. Yang sewu, nggih. Ini nggih mau bertanya. Ini saya masih belum jelas ini. Bagaimana cara menghitung masa iddah setelah suci sama masa haid? Nah, itu saya masih belum jelas itu, Ustaz. Kalau kira-kira antara masa suci sama masa haid, kalau cara menghitungnya itu Ustaz, kira-kira lebih banyak panjang yang mana gitu. Ampun, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dewi. Monggo, saya kira saya persilahkan yang perempuan dulu. Sebelum saya merespon, yang perempuan dulu, yang paham dengan yang demikian rupa. Monggo, silakan. Bu Dewi, masa suci dan masa haid perempuan itu kan beda-beda ya, Bu. Kalau ada yang sebulan itu masa haidnya bahkan ada yang 2 kali ya. Masa sucinya sangat sedikit. Ya mungkin masing-masing ya yang tahu ya. Monggo Juwita, kita datang Juwita. Nah itu, makanya itu saya kadang masih rada bingung kalau masalah tentang itu cara penghitungannya. Apalagi kayak misalnya aku kasus kayak gini ya. Seorang wanita itu kalau mau mendekati nifas itu haidnya itu tidak beraturan. Kadang itu bahkan 2 bulan gitu kan. Bu, tadi itu habis ini saya mau tanya masalah tentang itu, Bu. Nanti berkelanjutan saja nih, tapi dan jenengan bahas. Monggo. Gimana hukumnya? Misalnya orangnya tuh di masa itu gitu. Maksudnya masa saat dimana menopause ini bapak-bapak yang saya jelaskan sebentar gitu. Jadi di siklusnya wanita menjelang
kan mengalami yang namanya masa pramenopause. Pramenopause itu nanti juga semuanya berubah. Apa itu kondisi fisiknya, kemudian siklus haidnya, biasanya itu kadang itu 2 bulan itu haid, terus bulan berikutnya enggak, tapi tergantung tiap wanita itu beda-beda. Ada yang haidnya itu 3 hari, ada itu sedikit, ada ya pokoknya berbeda-beda gitu lah. Bagaimana cara menanggapi hal itu kalau kasusnya seperti ini? Monggo saya buka. Bentar, ini kayaknya speaker saya tadi agak sedikit error. Suara Bu Bayu tadi kayak putus-putus. Apa speaker saya apa memang semuanya putus-putus? Boleh Bu Bayu? Terus saya Oke, Pak Nuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Ijma ulama, kalau terjadi siklus yang tidak teratur, bukan hanya karena pramenopause, masih remaja atau bahkan usia 30-an pun kadangkala ya tidak teratur. Ada yang 5 hari, 7 hari. Nah, itu ijma ulama ketemunya itu 15 hari. Maksimal sudah 15 hari untuk masa haid itu. Kalau sudah lebih dari itu dianggap bersih. Ternyata masih keluar, maka tetap harus sholat. Kalau masih keluar lagi, dibersihkan, baru itu. Nah itu kan, kalau kami dulu itu direndam. Si istri ini direndam, nanti keluar darahnya itu kelihatan gelap atau bening. Nah, kan ada darah penyakit, ada darah apa ya? Benar, itu terjadi seperti itu. Dan kalau direndam itu mampet loh Ustadz darahnya. Kita berenang, haid itu mampet Ustadz. Enggak, artinya yang tidak teratur dan keluar menerus sudah 15 hari kok masih keluar. Lah itu memang harus direndam, kemudian keluar. Lah setelah keluar tuh kelihatan darahnya itu gelap atau terang. Biasanya kalau sudah 15 itu terang. Nah, oke. Itu hanya untuk mengetahui saja. Tapi ijma ulama yang tidak teratur seperti itu, baik itu masa karena penyakit atau karena apa, atau karena pramenopause, maka diambilnya 15 hari maksimal. Kalau sudah 15 hari, udah dianggap bersih. Itu. Nah, hitungannya bagaimana? Misalkan hari ini kamu dicerai, bahkan sudah talak yang ketiga, besoknya haid, itu sudah dihitung 1. Jadi tidak nunggu berapa hari lah. Terus bersih, sampai haid lagi 3 kali. Kalau meninggal 4 kali, kalau cerai itu 3 kali ya. Kalau meninggal tuh 4 kali, haid ditambah 10 hari. Jadi 100 lebih. Jadi kalau cerai itu 3 kali haid. Nah, seperti tadi ya, kan hitungannya kapan? Begitu sudah dicerai, ternyata besok haid ya sudah dihitung itu haid pertama. Kemudian bersih, haid kedua sampai ketiga sudah selesai. Kok mesam-mesem. Kalau perhitungan yang masa suci tadi itu Ustaz. Kalau yang masa suci tadi itu gimana Ustaz? Kalau itu tadi kan masalah haid, tadi kan perhitungan tentang masalah haid. Ini yang saat di iddah masa suci gimana itu? Iddah yang masa suci perhitungannya nggih. Tadi kan tentang masalah haid yang tadi itu. Setelah dihitung pada saat haid. Kalau yang ini dihitung masa suci itu kan ada 2 pendapat itu Ustaz tadi. Perhitungan pada saat masa haid setelah masa haid sampai masa suci ya. Nah, itu gimana? Tadi itu kan Pak Nurali yang pertama. Kalau masa suci. Nggih. Masa suci yang tidak teratur. Dan tadi itu kan ada 2 cara perhitungan masa iddahnya itu tadi. Yang pertama tadi dihitung pada masa suci. Terus yang kedua menurut Imam Syafi'i sama Imam Imam siapa tadi? Kalau yang kedua dihitung pada saat haid. Nah, itu pada Imam Hambali yang ini yang haid itu ya. Hanafi. Istilah. Itu istilah Ibu. Pengetahuan saya itu istilah masa suci atau masa haid. Artinya setelah haid kemudian suci sampai haid lagi kemudian suci, yaitu sama. Jadi sekarang dicerai besok haid
Nah, setelah haid itu kan suci. Kemudian tunggu haid lagi sampai 3 kali. Ya Pak, sama aja. Pokoknya sucinya sudah 3 kali ya sudah. Beda Ustadz, Artinya hitungannya nanti beda Ustadz, jumlah hitungannya juga panjangnya beda Ustadz itu. bisa kurang dari 90 hari. Pokoknya 3 kali masa haid itu. Gitu loh. Kecuali yang meninggal. Yang meninggal tuh 4 kali ditambah 10 hari. Itu kalau meninggal. 4 Baru boleh bulan. Kalau 4 meninggal bulan. 4 bulan, Ustaz, mohon maaf. 4 bulan, Kalau meninggal 4 Ustadz, bulan. 4 bulan sebenarnya. Nggih. Yang ini kayak madhab kayak seperti Ali. Kalau Ali sama Utsman itu ya, Utsman dan Ali ya yang berbeda pendapat hitungannya masa iddah yang dihitung sama haid sama Furu terkait gitu. Iya, terkait furu itu ya. Itu perhitungannya boten ngonten Ustadz. Mungkin setahu saya kalau yang haid yang tadi Ustadz Ali sampaikan, ini kalau yang masa suci itu pripun. Kalau yang saya hitung kayak masa suci yang lebih panjang deh. Iya, ya saya sependapat sama Bu Dewi ya, masa suci itu lebih panjang. Tapi lagi-lagi kembali lagi ke perempuannya mungkin ya Bu Dewi ya. Ada Ya, yang masa sesuai sucinya cuma hormon, pendek ya, sekali. sesuai hormonnya ya, kebiasaan haidnya orang itu. Tapi dihitung-hitung walaupun haidnya kebiasaannya pendek, tapi kalau hitungannya masa suci, seperti pengetahuan saya lebih panjang masa suci. Jadi kalau itu Mungkin kembali ke kalau misalnya nggak lancar itu bisa dikiaskan ya Ustaz. Mohon izin. Jadi mungkin cara ngitung-ngitungnya agak bingung gitu. Iya. Ini Mungkin bukan tadi tentang ngitungnya, maksudnya Bu Dewi tadi itu maksudnya ngitung-ngitungnya. Iya, Bu Wahyu itu yang pintar berhitung, Ustaz. Makanya kan harus ada jawaban saklek kalau misalnya perhitungan ini apakah boleh dikiaskan misalnya gitu. Kalau apa itu misalnya di kasus tersebut itu masa suci atau masa haidnya itu tidak terlalu misalnya gini ya. Kalau dihitungnya itu 3 kali masa suci gitu. Kemudian 3 kali haid gitu loh Ustaz. Ya haid pertama sudah. Nah haid yang kedua misalnya 2 bulan lagi datang gimana Ustaz? Apakah boleh dibiaskan? Terus bisa dibiaskan atau gimana gitu Ustaz? Ini bukan tentang masalah merendam atau memarinasi ya Ustaz. Marinasi. Garing goreng sama direndam marinasi goreng sih. Putru. Ya, asing ya. Masa asing gitu? Asing. Boten ya Ustaz. Direndam ada loh perintah itu. Masa asing teman-teman? Enggak loh. Rendam itu salah satu. Berendam enggak ada kaitannya Ustadz. Kalau direndam itu pasti darah kita haid atau nifas itu mampet Ustadz. Gitu loh. Makanya merendam marinasi gorengnya kalau haid itu enggak keluar Ustadz. Pak Nurani, ya nggak usah repot-repot ngerendam dah. Kalau tidak salah saya pernah baca ya, mengikuti seperti Aisyah itu loh, menyarankan kalau perempuan untuk mengecek bersih atau tidaknya menggunakan kapas. Kalau ngerendam itu kayaknya baru dengar. Sama. Kalau yang pakai kapas itu dikhawatirkan bagi yang masih belum pernah menikah. Itu geli yang ngapunten ya bahasanya. Jadi kalau belum pernah menikah, itu kalau yang pakai kapas atau pakai tisu untuk mengetahui kan mesti dimasukkan pakai tangan dengan tisunya itu. Itu tidak semuanya mampu, maka dengan cara rendam itu. Lu ngapunten ya? Masa ada aja dengan saya minta dalilnya aja Ustaz ya. Mbak, direndam Mbak Ustaz. Dulu rendam. Ya masalah merendam dan memarinasinya aku minta dalilnya wes ya aku tak pelajari. Jadi kalau mengecek masa suci biasanya ya kita pakai tisu atau kapas Ustadz biar mengetahui kita sudah suci atau belumnya.
Itu Di nggak era dimasukkan modern, Itu Ustadz, baik. nggak Nah, itu baik dimasukkan, ketika sudah menikah atau belum menikah, Ustaz, kayak gitu. nggak ada hubungannya itu Ustadz. oh nggak bisa. Ini loh, di era modern sudah memang pakai kapas. Itu zaman dulu untuk mengetahui itu harus direndam. Ngapunten loh, Kain, sangat. kain putih Tuh, Ustadz. Kalau saya kain putih Ustadz, ya bukan terserah. Paskan putih intinya untuk mengetahui itu sebagai darah head atau darah kotor yang penyakit itu hanya untuk mengetahui itu saja gitu loh. Nah, tapi ijma Baik, ulama yang baik, terakhir itu baik. 15 hari. Kalau sudah 15 hari masih keluar, maka diputuskan supaya sholat sudah setiap kali keluar mandi sholat. Tuh, itu jalan keluarnya. Ustadz. Mungkin persa istri penjenengan mawon. Ini Apa wes dan wahai, kita minta dalilnya saja. Kita kembali ke hitungan tadi Ustaz Zuri. Pripun itu Ustaz Zuri. bahas marinasi. Oke. Saya nggak tahu juga soal marinasi ini, mohon maaf. Mungkin tadi terkait dengan cara ngitung, mungkin ini memang kadang agak yang terjadi perbedaan pendapat sebetulnya cara menghitungnya itu. Tapi kalau secara umum dalam pandangan mayoritas itu kalau cara ngitung siklus berdasarkan tadi makna korun dalam artian dia 3 kali suci, maka misalnya yang dihitung memang suci penuhnya, nah, kira-kira gitulah 3 kali suci penuhnya itu tadi. Misalnya dia dalam kondisi mohon maaf ditalak dalam kondisi yang suci, maka ketika dia ditalak dalam kondisi suci itu tadi yang sebelumnya mungkin kita sebut dengan talak cara menjatuhkan talak disebut dengan talak sunni, maka suci ketika dia ditalak itu sudah terhitung. Maka dihitung sucinya itu, kemudian nanti kan ada siklus haid. Itu dihitung sebagai haid pertamanya. Kemudian nanti kan suci lagi, full. Berarti kan ini sudah masuk suci yang kedua. Sampai penuh. Jadi yang dihitung itu adalah masa suci atau kamilul qori. Jadi yang masa suci yang sempurna, maksudnya secara keseluruhannya itu tadi. Nah, sampai dia masuk masa suci yang kedua, nanti sampai datang haid yang ketiga, berarti itu dia baru terhitung 2 kali suci. Nah, kemudian masuk haid yang dia kedua, setelah masa tadi mungkin dia dicerai dalam kondisi yang memang sudah dalam keadaan suci. Maka haid, siklus haid, maka masuk nanti setelah siklus haid, masuk lagi suci. Berarti ini kan suci yang ketiga. Suci yang pertama ketika dia ditalak, suci yang kedua ketika siklus haid pertama setelah talak, kemudian suci yang ketiga setelah siklus haid kedua pasca talak. Tapi nanti yang dihitung itu adalah sampai sempurna masa sucinya, bukan awal suci. Ya, jadi yang dihitung itu nanti misalnya di hari pertama suci, nanti tunggu sampai dia haid kembali. Nah, berarti itu sudah masuk masa dia iddahnya selesai. Artinya sucinya suci full. Jadi mungkin penggunaan istilah suci dengan haid itu tadi, ya mungkin saya kira mungkin saya sepakat dengan Ustaz Nur Ali. Cuman penggunaan istilahnya aja mungkin berbeda, tetapi sebetulnya pemaknaannya saya kira ya sama, hampir sama gitu. Jadi tadi sucinya itu suci yang secara sempurna, berarti tadi begitu. Kalau dia pada atau ditalak dalam masa haid, maka nanti dihitung sampai 3 kali suci sedemikian rupa juga. Nah, kemudian kalau dia yang dihitung adalah masa haid sampai 3 kali itu tadi, maka tadi misalnya dia ditalak dalam kondisi suci, maka nanti haid yang pertama itu masih terhitung dia adalah siklus haid pertama. Yang kedua nanti dia suci, berarti kemudian masuk masa haid, itu terhitung haid yang haid yang kedua gitu ya. Nah, kemudian dia suci lagi, maka kemudian ketika dia masuk masa haid, nah, itu terhitung haid yang ketiga. Nah, menurut jumhur, awal hari pertama dia haid itu menunjukkan sudah masuk siklus haid yang ketiga, dan itu dia sudah terhitung masa iddahnya selesai. Nah, kan hampir sama tadi kan, jadi siklusnya itu saya kira hampir sama, cuman ada yang menyebutkan tadi korun itu dengan makna suci yang sempurna tadi, ada yang menyebutkan dengan haid itu adalah batas awal dia haid. Ketika dihitung mungkin hampir-hampir punya kesamaan. Saya kira hampir-hampir punya kesamaan. Ini saya masih mengingat itu Ustadz yang disampaikan sama Ustadzah Idaul Hasanah.
Nah, itu perbedaan, yaitu di antara perbedaan masa kuruk yang suci sama yang haid itu. Kalau tidak salah perhitungannya sesuai kalau masa suci di pertengahan, Ustadz. Seandainya masa sucinya di 15 hari, nggih. Yang mentalaknya itu 7 hari pada saat masa suci. Setahu saya nanti hitungannya juga 7 hari pada saat masa suci itu, bukan bukan sempurna pas pada saat mau masuk haid, mboten. Setahu saya seperti itu hitungan harinya. Tapi juga ada yang berpendapat seperti itu. Itu tadi yang saya sampaikan, memang ada perbedaan pendapat, cuman secara mungkin boleh dikatakan jumhur ya, jumhur itu mungkin mayoritas gitu. Artinya ini memang perbedaan pendapat para ulama ada di situ. Nah, kemudian tadi mungkin yang saya coba cara penghitungan itu tadi saya ambil mungkin dari pandangan jumhur, jadi pandangan mayoritas. Bahkan ada yang menghitung gini, jadi siklus yang dihitung tadi itu jadi yang haid atau masa sucinya itu yang dihitung bahkan pada hari pertama dia suci itu, bukan suci yang sempurna itu. Artinya bukan sampai siklus itu. Cuman saya lebih condongnya ke suci yang siklusnya itu dihitung sempurna sampai nanti dia masuk ke haid yang baru. Kalau tadi yang penghitungannya diambil titik tengahnya, saya kira juga itu termasuk dalam beragam pandangannya yang ada itu tadi. Jika nyamannya pakai amanah mungkin gitu ya. Kalau saya nyari yang gampang aja, Ustadz. Karena punya dalil masing-masing, ya Ustadz. Memang kalau dalam fikih mungkin yang sebagaimana mungkin di awal pernah saya sampaikan itu, mohon maaf ya, kalau kebenaran dalam fikih itu selagi memang masih masing-masing pandangan itu punya dalilnya, kebenarannya itu kan sifatnya relatif sebetulnya. Kebenaran sifatnya relatif, penjelasannya itu kan terkait dengan Qur'un. Qur'un itu kuruk. Ada yang mengartikan kuruk tadi suci, ada yang mengartikan dengan haid. Nah, nanti cara ngitung suci, ngitung haid, ini kan ada ijtihad masing-masing ulama itu tadi. Ini hitung sucinya sejak kapan, hitung haidnya sejak kapan, apakah yang dihitung full sucinya atau full haidnya, ataukah nanti gimana, itu penafsiran atau ijtihad para ulama yang berkaitan dengan pemaknaan dengan Qur'an itu tadi. Nah, lagi-lagi mungkin pemaknaan itu mereka kembali ke tradisi di tempat mereka masing-masing pada masa itu, atau yang kita sebut dengan uruf, adat pada masa itu. Nah, sehingga mungkin kalau dalam sekarang kita bisa mendapatkan ragam-ragam perbedaan yang ada itu tadi, salah satu yang kita pilih saya kira itu sudah jalannya aman untuk dalam masalah kasus-kasus fikih ini tadi. Itu saya kira Bu Dewi ya. Saya masih di masa haid, Ustadz. Kalau saya, ya enggak apa-apa, kita beda. Saya masih kekeh di masa haid. Kenapa? Sekarang bersih, ditalak. Udah, itu sudah mulai, perhitungannya mulai kapan ditalak itu. Ternyata besok lusa haid. Nah, itu sudah satu. Haid satu. Kemudian bersih, kemudian haid lagi, kedua. Bersih, kemudian haid lagi. Lah, untuk sempurna, ya ditunggu sampai selesai yang bersih itu, sampai datang haidnya lagi. Itu paling gampang, Ustadz, itu, Ustadz. Lah iya, aku masih paling cepet, saya juga itu, Ustadz. Malah cepet enak itu. Rame ngeyel tiba iku bodoh. Iya, maksud saya itu. Bu Dewi mengkang pendapat itu kan, iya, saya enak yang masa haid, Ustadz. Kalau masa suci saya hitung-hitung itu lebih panjang, Ustadz. Nyari yang lebih pendek. Masa suci sama saja. Karena setelah haid suci satu. Hitung lagi. Beda Ustadz. Engko lek haid masih diluk panjang masa sucinya loh Ustadz. Haid kadang 7 hari, lek masa suci ki panjang loh Ustadz, 15 hari ya. Masih mau kok nunggu calonnya itu. Terus diinteni, Jin. Nggih. Siap. Matur nuwun. Ustaz Nurani. Ngapunten Ustaz. Untuk rendam itu kok teman-teman baru tahu, ngapunten saya kecil sudah tahu. Mulai mana Marina? Saya mohon izin Ustaz, saya juga baru tahu Ustaz. Oh, saya juga baru tahu. Ini saya belum berani komentar. Kalau terkait ini memang saya belum berani komentar karena saya sendiri baru tahu. Mungkin nanti saya coba kaji-kaji lagi dulu. Saya pernah ngaji Ustaz. Itu untuk melihat itu dengan cara rendam. Tapi di era sekarang, di era modern ada namanya kapas atau kain atau tisu. Nah, tapi itu tidak biasa untuk bagi yang belum pernah, bagi anak pondok putri itu
Ustaz, Mohon maaf Ustaz, Ustadz, untuk saya selama juga di pernah itu belajar ngajari Ustaz, salatul Aisyah. maghrib Ustadz. Dari dulu sudah Memang diterangkan zamannya masalah Aisyah, tidak karena saya rendam-rendam Ustadz. rendem-rendeman Nggih, saya mohon izin Ustaz Nurali, saya belum paham maksudnya berendam ini dalam fungsi apa Ustaz Nurali? Mengetahui itu darah haid atau darah kotor, darah penyakit. Tanpa direndam sudah bisa Ustadz. Tanpa direndam direndam ke kewangelan Ustadz. Tentu ada yang mengerti, ada yang tidak. Untuk mengetahui itu, seorang suami itu kalau tahu maka disuruh rendam. Nah, itu direndam itu biar menghilangkan saya itu. Pendapatnya Ustadz Faisal. Ustadz Faisal kan sering berhubungan dengan para mama-mama, jadi ya para emak-emak gitu. Mungkin ribut Ustadz. Ini sebagai sesama sesepuh di sini saya nggak enak kalau ngotot-ngototan masalah rendam dan marinasi. Iya, yuk, monggo. Saya tidak tahu. Kalau saya terus terang pendapatnya Ustaz Ali saya tidak tahu. Dan saya menggunakan teori kalau ada yang mudah kenapa cari yang sulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Kan jelas-jelas ada yang mudah kok nyari yang sulit itu kan gimana? Kan gitu. Ini pendapat saya. Kan fikih kan berbeda, syariatnya tetap sama, fikihnya berbeda gitu ya Ustaz Arif ya. Itu uji klinis itu Ustadz yang direndam itu. Setahu saya yang direndam itu siapa yang mau berenang pada saat haid, don't worry karena tidak akan mungkin keluar, jadi boleh berenang. Ngonten setahu saya Ustadz. Karena prinsipnya kan seperti hisab dengan ru'yah itu kan gitu kan. Oh, dipencet enter aja sudah keluar titiknya dan lain-lain kok enggak belok-belok yang belum tentu nyampe ke sana perjalanannya bagaimana, mendung atau enggak dan lain-lain. Sehingga kotinya ya sudah. Ada yang mudah ngapain yang nyari yang sulit kan gitu. Mohon maaf. Itu yang saya ketahui. Mohon Sudah maaf, berendam saya baterai nggak habis tahu. tadi. Ini Mohon Bu maaf, Amarilis baterai yang habis. baru, Bu Amarilis yang baru bergabung sampai bingung ini rendam-rendaman marinasi apa Bu? Nanti minta penjelasan Pak Nurali gitu, ini yang paham masalah merendam dan memarinasi ini Pak Nurali. Ini berarti kita langsung lanjut ke Bu Ama ini, sudah datang. Ya. Bu Ama, monggo. Saya bantu share screen kan? Sudah hampir jam 3 Ustadz. Pripun? Masih ada waktu. Oh, nggih, sudah hampir jam 3 nggih. Asar ini. Nggih, sudah asar Oh, Ustadz. oke, siap. Oke, kalau seandainya mohon izin kita menambahkan waktu pertemuan tambahan buat napa-napa Ustaz. Jumat itu Saya juga nggak apa-apa, yang penting pas kosong itu bisa Ustaz. Iya gitu. Ini alhamdulillah tadi ini nggak jadi acaranya. Saya senang dapat undangan dari dibatalkan, nanti diganti pada tanggal 29. Jadi kan Senin depan ya kan waktu dibatalkan yang hari ini. Nanti Jumat kira-kira pagi atau malamnya Ustaz? Nggih, saya insya Allah pagi bisa, malam bisa. Monggo Ustaz, saya ikut nanti suara mayoritasnya. Pagi malam. Gimana? Pagi malam Ustaz. Kata Bu Amar pagi malam. Oh gitu, sekalian dua gitu nggih. Iya. Nggih, monggo. Insya Allah saya siap. Yang penting nanti Ustaz-Ustazah mungkin juga punya waktu yang luang. Saya khawatir nanti malah merepotkan, jadi saya nggak enak. Pripun Ustaz? Pagi malam Bu. Pagi malam. Pagi iya malam itu. Nah, kalau aku lek wis bengi iki KO Bu. Aku gitu. KO pagi aja. Oh ya wis pagi aja biar fresh gitu Ustaz Arif. Insya Allah, kalau hari Kamis kan itu libur Natal kayaknya sih. Saya nggak tahu nih, hari Jumat itu belum ada edaran dari kampus. Kayaknya kalau secara nasional mungkin ada cuti bersama, mungkin tanggal 26, saya kurang tahu. Indonesia enggak ada Ustadz kalau gitu. Tanggal 5 nggak ada libur saya Ustaz. Jadi nggak bisa. Jadi tanggal 26 gitu, berarti Jumat tanggal 26 kalau nggak salah itu. 26 hari apa ya? Jumat. Hari apa itu? Jumat pagi itu. 6 Jumat. Jumat pagi kali Jumat jam berapa Ustadz? Jumat pagi jam 8.30 Bu. Insyaallah. Terus Jumat pagi aja? Jumat pagi. Kalau malam kan tadi Bu Dewi kan nggak bisa saya kira siang atau sore gitu.
Oh, kalau Pilihannya siang saya isu ada apa Kuliah jam boleh? subuh 3. aja, Ustaz. Eh, Kuliah subuh, Ustaz. Aku keteteran kok, kalau ibuku subuh kok saya enggak bisa, Bu. ngono, Bu. Biasa nganu nganu umat. Panggil Oke. walu terus ya, Bu. Kayak Ustadz Jadi ini Nurali sama Ustadz Faisal, jadi laki-laki panggilan. Kalau lagi subuh. panggil. Ustaz, ini untuk yang Bu Amat Ripon ini, yang presentasinya. Tinggi tadi ini ternyata waktunya sudah hampir selesai. Berarti nanti hari Jumat kita lanjutkan dulu Bu Ama yang jam 8.30. Kalau mau lanjut siang saya coba ini dulu. Kalau siang Jumat ada waktu luang, saudara. Jumat kita free, Ustaz. Free. Oh gitu nggih. Free. Di Jumatan mungkin. Jumatan gitu nggih. Nggih pun, nanti saya kondisikan mungkin sekitar jam 13.45 nggih. Berarti jam Kalau yang 8.30 sama 13.30 ya? nggih 13.30 nggih, 13.30. Iya enggak jadi. 8.30 sama 13.30 nggih. Gimana Ustadz Nurali? 2 kali ya, pagi sama habis Jumatan. Nggih. Pagi jam 8.30 sampai jam 10, kemudian jam 13.30 yang siangnya sampai asar. Yang 8.30 mungkin kita lanjutkan dulu materi yang berikutnya dari Bu Amal, kalau nggak salah nggih, terkait dengan fikih perkawinan. Kemudian yang jam 13.30 mau kita lanjut fikih perkawinan apa lanjut kaidah usul? Kaidah usul, Ustaz. Campur, Ustaz. Oke. Kaidah usul. Gini aja, Ustaz. Yang 13.30 kaidah kan, usul. ya. Yang pagi itu Bu Ama sama presenter selanjutnya aja, Ustaz. Oke, siap. Langsung 2 gitu. Wah, insya Allah bisa itu. Soalnya kan Bu Ama sebenarnya kan hari ini gandengan sama Bu Lita. Karena Bu Ama berhalangan, berarti nanti gandengannya sama kelompok yang berikutnya. Baik, siap. Kemudian nanti jam 13.30 kita bahas tentang kaidah usul. Nanti saya akan ngasih pengantar, kemarin dikasih PR sama Bu Wahyu terkait dengan khos dan taksis kalau tidak salah sama Bu Wahyu kemarin itu. Nanti saya akan memberi pengantar dulu terkait dengan khos dan taksis, baru nanti dilanjutkan yang lainnya. Itu nggih. Presenter yang itu ya, selanjutnya setelah musma mubayan mohon disiapkan. Supaya Ya, itu Pak Nurali dan kita. Siap. Terima kasih. Mohon maaf jadi merepotkan ustaz-ustaz sekalian. Saya sudah nggak enak ya, tapi ya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sami-sami Bu. Oke. Saya kira begitu dulu ustaz-ustaz sekalian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu Amin. Matur nuwun, Ustaz. Sudah dibantu untuk mimpin. Assalamualaikum.